Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan anak-anakku yang di rumah. Semoga kalian semua selalu sehat-sehat. Amin. Masih lanjutan pada kompetensi menganalisis polusi di lingkungan sekitar. Yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian polusi, polutan, kemudian macam-macam polusi, dan sumber polusi. Jadi kita tidak bahas lagi itu, kita langsung saja masuk di materi tentang polusi dan polutan di lingkungan kerja. Jadi polusi dan polutan di lingkungan kerja. Nanti setelah pembelajaran ini, siswa dapat mengetahui tentang jenis polutan di berbagai lingkungan kerja, kemudian jenis polusi yang diakibatkan oleh polutan tersebut. Kita tahu kalau di lingkungan kerja ya, lingkungan kerja di sekitar kita, mungkin ada orang tua kita atau saudara kita, dia bekerja di bidang pertanian, di kantor ya, ada yang di industri, dan lain-lain. Jadi kita ambil saja contoh lingkungan kerja yang ada ya. Seperti lihat di sini. Lingkungan kerja yang di sekitar kita. Coba perhatikan gambar. Ada yang bertani. Kemudian ada yang kerja di tambang. Di daerah kita banyak tambang emas ya. Kalau di industri itu, di daerah kita ini banyak industri tahu. Kemudian ada yang di rumah sakit, mungkin dia dokter, perawat, tenaga medis ya. Kemudian ada di rumah makan. Jadi kalau pada lingkungan kerja ini ya, akan menghasilkan polutan. Dari aktivitas manusia itu dihasilkan polutan dan bisa mengakibatkan polusi udara, air, dan tanah. Dari lingkungan kerja ini, nanti kita lihat ya, lingkungan kerja ini, polutan apa yang dihasilkan, jenis polutan apa yang dihasilkan, kemudian sumbernya, sumber polusinya, baru polusi yang diakibatkan. Misalnya di daerah pertanian, nanti kita sama-sama isi. Di daerah pertanian atau perkebunan, polutan apa yang dihasilkan? Kalau di daerah pertanian, biasa kalau ada polutan nitrogen ya, nitrogen, ada fosfor, ada kalium. Sumbernya itu dari pemupukan kan. Baru bisa mengakibatkan polusi apa dia? Polusi yang atau diakibatkan misalnya ada polusi air. Contoh tadi ada nitrogen, fosfor, kalium hasil dari pemupukan, kemudian dia ke air, bisa mengakibatkan polusi air. Atau bisa juga mengakibatkan polusi pada tanah. Ada lagi misalnya pembakaran daripada jerami ya di sawah itu menghasilkan polutan berupa asap ya. Jadi asap itu merupakan polutan. Jadi dari sumbernya dari pembakaran jerami. Nanti asap itu bisa mengakibatkan polusi pada udara. Jadi itu. Baru di pertambangan. Kalau di pertambangan, misalnya polutan yang dihasilkan. Kalau polutan masih ingat ya, itu polutan adalah zat yang bisa mengakibatkan polusi ya. Jadi kalau di pertambangan, polutan yang dihasilkan misalnya ada merkuri ya, merkuri. Kalau di tambang itu biasa menggunakan merkuri ya. Kemudian ada sianida dari hasil peleburan emas ya. Merkuri bisa mengakibatkan polusi pada tanah kan, tanah.
Kalau dia meresap ke tanah bisa mengakibatkan polusi tanah. Kalau dia ke air bisa mengakibatkan polusi air. Di tambang juga mungkin ada pembakaran yang bisa menghasilkan asapnya, bisa mengakibatkan polusi pada udara. Baru di sekitar kita kalau kita lihat ada pabrik tahu ya. Kalau di pabrik tahu, polutan yang biasa dihasilkan ini ada limbah ya, limbah sebenarnya. Kalau limbah yang banyak dihasilkan itu adalah limbah cair ya, limbah tahu cair. Kalau sudah berlebihan, limbah itu merupakan polutannya. Misalnya kalau dibuang ke air bisa mengakibatkan polusi pada air. Atau bisa juga mengakibatkan polusi pada udara. Itu dihasilkan bau yang tidak sedap ya. Jadi kalau pada pabrik tahu itu, kalau dibiarkan dia banyak, tadi mengakibatkan polutan limbahnya. Jadi sumbernya dari misalnya pelarutan bahan bakunya ya. Jadi limbah itu kalau terlalu banyak kemudian dibuang ke air mengakibatkan polusi pada air, atau terjadi pembusukan bisa juga mengakibatkan polusi pada udara. Baru di rumah sakit itu apa-apa yang menjadi polutan di situ. Ada mungkin ya bahan obat-obatan dari infus, ada juga yang bakteri ya dari pasien. Kalau bahan-bahan yang berupa plastik ada yang cuma taruh di tanah bisa mengakibatkan polusi pada tanah. Ada yang dibuang ke air bisa mengakibatkan polusi pada air. Nanti kamu bisa tambah-tambah lagi ya. Kemudian di rumah makan ya. Di rumah makan bisa menghasilkan polusi misalnya itu dari bahan organik, sisa-sisa makanan ya, sisa-sisa daripada sayur. Kalau sudah berlebihan atau melimpah dia merupakan polutan. Baru kalau cuma dibiarkan di air bisa mengakibatkan polusi pada air. Atau ada yang cuma dibiarkan begitu saja bisa menimbulkan bau yang tidak enak, menimbulkan polusi pada udara. Itu ya tentang polusi pada lingkungan kerja. Jadi polusi yang ada pada lingkungan di mana kita kerja ya. Jadi setiap orang kan punya pekerjaan yang berbeda, punya profesi yang berbeda. Jadi kalau tidak sadar kita bisa menghasilkan polutan. Dan polutan itu bisa mengakibatkan polusi di sekitar kita. Jadi kesimpulannya di sini ya, dari lingkungan pekerjaan di atas ya, banyak dihasilkan polusi ya, dan polusi bisa menghasilkan polutan, dan polutan bisa mengakibatkan polusi. Kesimpulannya ya, kita penting untuk mengetahui berbagai jenis polutan yang dihasilkan dari suatu lingkungan kerja, sehingga bisa ditentukan langkah yang tepat untuk mengurangi dan mengolah polutan yang dihasilkan. Jadi polusi dapat dihindari. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Dan ada pertanyaannya yang kamu jawab. Yang pertama, jenis polutan apa yang ditemukan di lingkungan kamu? Kamu boleh pilih ya, di lingkungan di sekitar kamu ya. Salah satu saja. Jenis polutan apa yang ditemukan di lingkungan kamu? Baru kedua, polusi apa yang diakibatkan polutan tersebut? Gitu. Itu yang tugas kamu di rumah. Baru boleh dimasukkan ya minggu depan saja. Kirim saja melalui WA-nya Ibu ya. Cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.